disampaikan pemarwah tadi dikatakan seperti contoh yang pemarwah pengaruh disiplin guru dan media sosial terhadap perilaku siswa. Berarti topiknya itu kan sebetulnya masalahnya itu ada di Y. Ada sesuatu hal yang menjadi masalah di perilaku siswa. Contoh, belajar tidak fokus, motivasinya berkurang, kemudian banyak hal yang sebagainya. Itu silakan dituangkan di dalam latar belakang. Ya, jadi harus diangkat gejala empirisnya atau permasalahan praktis yang terjadi di lapangan, ya. Plus data-datanya. Datanya itu seperti yang saya katakan ada data kualitatif, ada data kuantitatif, gitu ya. Kualitatif sifatnya narasi atau hasil observasi atau hasil wawancara. Data kuantitatif itu bersifat angka-angka. Yang kedua, di dalam latar belakang itu menguatkan meletakkan penelitian yang akan dilakukan dalam peta keilmuan menjadi satu perhatian penelitian. Salah satunya di sini bisa diangkat terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu, ya. Jadi sudah kan kemarin ada beberapa penelitian terdahulu di latar belakang itu dimasukkan penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian yang Bapak Ibu, ya. Contoh tadi terkait dengan disiplin kerja atau disiplin guru, ya. Nah, ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan eh, penelitian yang membahas penelitian guru terhadap motivasi siswa, hasilnya seperti apa. Mungkin bisa dikaitkan dengan penelitian kita, ya, dan lain sebagainya. Dua atau tiga penelitian terdahulu silahkan dieksplor saja di latar belakang, ya, yang bisa mengaitkan masalah-masalah atau hasil-hasil penelitian yang lain itu bisa dimasukkan. Permasalahannya enggak di latar belakang, hanya hasilnya yang lain seperti apa gitu. Tapi nanti tergantung dari petunjuk dari dosen ya seperti itu. Jadi ini cukup sebetulnya ini kita menuangkan ini yang paling sulit Bapak Ibu terus terang dalam penulisan tesis itu yang paling utama itu yang paling sulit itu di latar belakang sebetulnya. Dan rata-rata yang suka dipermasalahkan, yang suka ditanya di dalam penelitian Bapak Ibu itu di latar belakangnya. Kenapa memilih judul itu? Sehingga saya katakan salah satu kenapa memilih judul itu karena ada permasalahannya di Y gitu. Seperti yang Pak Marwah tadi, permasalahannya itu ada di perilaku siswanya gitu. Ya mungkin dampak negatifnya, dampak positifnya dari media sosial yang kita angkat dampak negatifnya justru ya permasalahannya bukan tidak ada masalah. Jadi kadang-kadang masalahnya seperti itu. Kemudian dikaitkan juga. Jadi yang pertama masalah yang diangkat itu adalah di ujungnya di Y-nya. Tapi X-nya juga itu ada permasalahan gitu. Tapi bukan masalah utama, itu masalah pendukungnya. Itu barangkali. Ada yang ditanyakan, Pak Herdi, Pak Akbar mungkin? Paham ya? Untuk di latar belakang itu seperti itu. Ya kan mungkin ada yang bertanya dulu tentang latar belakang, kalau kurang paham Bapak Ibu. Kita lanjut dulu. Baik. Ya, lanjut, Pak. Oke. Ini Kalau aja, Pak. rumusan masalah dan rumusan masalah atau identifikasi masalah itu sudah ada, tinggal copy paste aja dari kemarin. Dari yang tugas itu kan ada pernyataan rumusan masalah itu kan ada terdiri dari dua ya Bu ya. Ada research problem dan juga problem statement, ya. Artinya ada problem question dan juga problem statement. Itu bisa dibalik problem statement dulu baru problem question, ya. Jadi masalah penelitiannya disampaikan, rumus masalah ini, kemudian problem statementnya seperti apa. Biasanya kan problem statement hanya statement saja, ya. Dibalik gitu. Problem statement itu biasanya dibalik.
Contoh seperti Pak Marwah tadi ya yang masih ingat mungkin ya. Perilaku siswa di SDIT Al Musadadiyah itu kurang menunjukkan kurang tidak kurang 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 baik. Hal ini indikasi disebabkan oleh disiplin guru dan pengaruh dari media sosial. Itu pernyataan masalah. Beda dengan problem question. Kalau problem question itu adalah bagaimana pengaruh gitu kan? Bagaimana pengaruh disiplin kerja guru dan media sosial, ya, atau seberapa besar pengaruh disiplin guru dan media sosial terhadap perilaku siswa? Adakah pengaruh? Nah, itu boleh. Nanti Bapak Ibu tergantung dari nanti objek atau mungkin juga rencana penelitian Bapak Ibu untuk mencari apa? Mencari besaran pengaruh, mencari apakah adanya pengaruh, ya, dan sebagainya. Itu untuk rumusan permasalahan. Kemudian nanti ada sub permasalahannya atau apa permasalahan. Nah, itu kan problem question itu adalah bisa dijadikan nanti sebagai di hipotesisnya itu sebagai hipotesis utama X Y Z. X satu X 2 terhadap Z, ya, terhadap Y gitu. Ya. Kalau sub pertanyaannya X1 terhadap Y, X2 terhadap Y gitu. Paham, Bapak Ibu? Ya. Nah, selanjutnya untuk tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitian ini kan sebetulnya kita tinggal copy paste dari rumusan masalah. Cuman tujuan penelitian itu kan bisa di secara gampangnya seperti itu kan. Cuman bukan bukan tujuan penelitian itu bukan pertanyaan, tapi pernyataan gitu. Ingin mengetahui sejauh mana eh, pengaruh guru atau ingin mengetahui adakah pengaruh guru dan lain sebagainya. Jadi sesuai, cuman pertanyaannya bukan bersifat pertanyaan, tapi sifatnya pernyataan. Itu untuk tujuan penelitian, ya. Deduktif vertikal lazimnya menjelaskan mengukur hubungan asosiasi atau kualitas antar variabel menjadi perhatian atau studi kita. Jadi sebetulnya itu seperti itu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kegunaan penelitian atau manfaat penelitian. Kalau kegunaan penelitian itu ada dua aspek. Yang pertama adalah teoritis, yang kedua adalah praktis. Teoritis, jadi keilmuan kegunaan penelitian secara teoritis ini adalah untuk menambah pengetahuan atau menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya, artinya keilmuan secara teori itu. Kerja keilmuan untuk dijadikan sebagai bahan referensi peneliti-peneliti yang akan datang. Ya, itu secara teoritisnya. Kalau secara praktisnya atau guna laksananya, itu adalah untuk lokus yang kita teliti. Biasanya untuk apa menerapkan pengetahuan dapat dihasilkan atau mungkin juga untuk bahan pertimbangan untuk bahan pertimbangan sekolah dalam menentukan kebijakan dan lain sebagainya silahkan saja. Nanti sesuaikan dengan tujuan penelitiannya. Karena dari kegunaan penelitian ini itu akan masuk nanti ke saran, Bu. Jadi saran itu dari sini. Ada saran teoritis, ada saran praktis juga nanti. Ini kegunaan. Jadi itu yang namanya linking knowledge itu seperti ada keterkaitan ilmu, ya. Jadi dari bab satu, umpamanya bab satu itu kan kita membahas dari fenomena tema yang kita angkat, topik yang kita angkat. Rumusan itu dari pointer variabel-variabel penelitian. Kemudian yang selanjutnya tujuan itu kita mengcopy paste dari rumusan, tapi sifatnya pernyataan, ya. Kemudian kegunaan itu hanya dua gitu. Jadi nanti di bab 4 itu dari tujuan penelitian yang kita bahas itu.
Kalau ada 2 poin atau 3 poin tujuan penelitian, ada poin utamanya umpamanya seperti X1, X2 ke Y, itu yang pertama, yang kedua, seperti itulah, ya. Nah, itu untuk di bab 1. Jadi, bab 1 itu sampai sini aja, Bu, ya, sampai eh, eh, tujuan penelitian gitu. Kegunaan penelitian untuk usulan penelitian ini. Nah, untuk bab 2, Ibu, nanti yang pertama adalah mengungkapkan terkait dengan kajian pustaka. Ya, kajian pustaka itu membahas terkait dengan topik penelitian. Contoh tadi, Pak Marwah ada 3 variabel. Yang pertama disiplin guru, yang kedua media sosial, yang ketiga adalah perilaku siswa. Berarti di dalam kajian pustaka itu yang dibahas itu yang pertama adalah tinjauan tentang tinjauan tentang disiplin guru, tinjauan tentang media sosial, tinjauan tentang apa tinjauan tentang perilaku, ya. Terus nanti di kajian pustaka Pak, pustaka itu kita ungkapkan juga hubungan antar variabelnya seperti apa. Itu dijelaskan, ada teorinya. Dari penelitian terdahulu itu kita ungkapkannya. Contoh seperti makanya nanti harus ada korelasi antara satu dua minimal 2 variabel yang sama untuk penelitian terdahulu itu yang saya ungkapkan dulu ya. Karena nanti ada hubungan antar variabelnya gitu. Berdasarkan dari teori yang diungkapkan dalam jurnal ini bahwa disiplin guru itu bisa berdampak kepada perilaku siswa. Media sosial itu bisa berdampak kepada perilaku siswa. Nah itu, ya. Nah itu terkait dengan kajian pustaka, Bapak Ibu. Sebelumnya ini di sebelum kajian pustaka bisa nanti diungkapkan dulu, silahkan saja kalau memang ada kajian keilmuan terkait dengan manajemen pendidikan Islam itu eh, ada teori grand teorinya, kan grand teorinya itu adalah kita ini manajemen pendidikan Islam, ya. Grand teori, kemudian middle teorinya nanti terkait dengan bisa kebijakan, bisa pendidikan. Grand teorinya adalah pendidikan, ya, karena kita nanti akan masuk kepada di dunia pendidikan. Jadi manajemen pendidikan Islam, middle teorinya adalah pendidikan, kemudian law teorinya atau teori operasionalnya adalah tema yang Bapak Ibu angkat. Itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu salah satu dari kajian pustaka. Kemudian dari kajian pustaka itu tinggal masuk kepada penelitian terdahulu, ya. Nah, itu kan tinggal copy paste yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu, itu kan? Yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu tinggal di copy pastekan di penelitian terdahulu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini adalah kerangka pemikiran. Biasanya kerangka pemikiran itu berisi dari beberapa konsep teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Jadi teori pokok yang digunakan, ya, itu diungkapkan di kerangka pemikiran. Contoh tadi pemarwah, disiplin, berarti teori yang digunakannya menurut teori siapa disiplin itu. Kemudian media sosial, cari teorinya, teori siapa yang digunakan. Selanjutnya umpamanya teori terkait dengan perilaku, teori siapa yang digunakan. Itu diungkapkan di kerangka pemikiran dan bisa di bawahnya itu nanti ada proposisi, asumsi-asumsi gitu ya. Jika disiplin guru optimal, maka perilaku siswa akan baik, gitu kan? Jika media sosial digunakan dengan baik, maka perilaku siswa akan lebih baik, gitu kan? Atau bisa nanti yang satunya, jika disiplin dan media sosial baik, maka perilaku siswa akan lebih baik atau akan baik dan sebagainya. Itu silahkan saja disesuaikan. Ya, setelah itu baru nanti masuk kepada itu kan proposisi namanya asumsi-asumsi. Ya, nanti ada setelah kerangka pemikiran ada yang namanya model penelitian.
Nah, itu yang dikerjakan tadi, model penelitian. X1 berpengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh terhadap Y. Itu kalau kuantitatif. Ya. Kalau kualitatif, ya modelnya mungkin beda lagi. Model kerangka pemikirannya, model-model penelitiannya seperti apa. Ya. Nah, ini khusus untuk kuantitatif. Jadi, kuantitatif itu wajib adanya hipotesis. Ya. Jadi, hipotesis itu adalah pernyataan tentatif tentang hubungan asosiatif atau kausalitas antara beberapa variabel. Ya, pada penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif gimana? Boleh kita menggunakan hipotesis. Dinamakan hipotesis kerja. Contoh asumsi kan? Jadi asumsi pernyataan atau mungkin juga hipotesis itu ada jawaban sementara, ya. Tadi seperti asumsi gitu. Hipotesisnya kalau kualitatif, umpamanya media sosial dapat berdampak kepada perilaku siswa. Nah, kalau judulnya dampak media sosial terhadap perilaku siswa, nah, itu kan? Jadi hipotesisnya kalau kualitatif, ya. Kalau kuantitatif jelas tadi hak nolnya tidak terdapat pengaruh disiplin guru dan media sosial terhadap perilaku. Hak satunya terdapat pengaruh disiplin guru dan seperti itu. Itu hipotesis utamanya. Hipotesis subhipotesisnya berarti X1 ke Y, kan? X2 ke Y. Cukup dua hipotesis kalau eh, apa ganda ya, dan reaksi ganda seperti itu. Nah, itu kemudian yang selanjutnya, nah ini metodologi ya. Jadi metodologi ini kita menguraikan paradigma pendekatan metode yang akan dipergunakan pada penelitian, ungkapan tapi tidak terbatas pada hal yang sebagai berikut. Yang pertama, rancangan penelitiannya, prosedur pengambilan, pemilihan sampel dan penutupan unit analisisnya, pengumpulan datanya, termasuk mungkin nanti variabel penelitiannya, ya. Pengolahan datanya seperti apa, analisis datanya seperti apa, uji validitas, uji reliabilitas, dan sebagainya. Yang terakhir adalah lokasi dan juga waktu penelitian, rencana waktu penelitian kita. Itu harus dilakukan di metodologi, di metode penelitian. Ya, silahkan mungkin nanti sesuaikan saja dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Ini hanya sekadar generalnya saja, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kemudian yang selanjutnya daftar pustaka ya. Jadi daftar pustaka ini nanti mungkin ada di bab tiganya ya, terkait dengan teknikas penulisan dan lain sebagainya. Jadi dalam mengungkapkan penulisan daftar pustaka, Bapak Ibu bisa menggunakan Mendeley saja. Sudah punya Mendeley, Pak Akbar, Bu Ainun? Sudah, Pak. Sudah. Nah, nanti sistematika penulisannya Bapak Ibu menggunakan Mendeley saja biar nanti yang pertama terarsipkan, yang kedua dalam penulisannya tidak susah lagi karena otomatis gitu ya. Apa yang di apa yang dikutip nanti akan langsung muncul di daftar pustaka. Tinggal ini seperti itu ya. Gampang ya mungkin Pak Akbar ya untuk Mendeley itu kan. Di-download dari Google Scholar, kemudian disimpan, nanti tinggal dimasukkan atau dan akhirnya diedit nanti. Sudah bisa, Pak Akbar, Sudah, penggunaannya? Pak. Ya, Sudah, Pak. sudah. Sudah. Cara itu download dulu jurnalnya, Jurnal. kemudian nanti bisa langsung masuk ke Mendeley. Ya. Itu ya. Iya, Atau, Pak, betul. atau punya cara lain? Masih pakai cara yang dari Gun-Gun, Pak. Itu kan Yang ada. jadi yang apa sih? Yang download readme-nya, Pak. Kemudian nanti di penelitiannya di apa sih? Dari readme-nya di download, kemudian di drag ke Mendeley nanti Ya,
bahasa itu diketik siapa itunya Pak ya, penulisnya. Semua sudah bisa? Insya Allah, Pak. Insya Nah, Allah. Tolong gampang dong ya. Pak. Jadi Insya Allah. nanti ada add file secara manual, ada add file, ya. Add file itu kan kalau di download nanti masuk ke itu tinggal dimasukkan saja. Kalau menggunakan file ya nanti tinggal filenya saja yang diupload itu langsung otomatis bisa masuk kepada apa Mendeley seperti itu, ya. Insya Allah gampang lah seperti itu ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu ini eh apa lampiran. Lampiran ini kalau sudah yakin kuesioner, pedoman wawancara atau peta lokasi silakan saja nanti dimasukkan. Itu untuk dasar penelitian kuantitatif. Nah, beda dengan penelitian kualitatif Bapak Ibu, ya. Kalau kualitatif itu bedanya itu di ini ya, untuk pendahuluannya di latar belakangnya, ini juga ada perbedaan, jadi gejala dan sebagainya. Nah, di bab 2-nya itu sebetulnya hampir sama-sama saja, cuman bahasanya jadi kajian literatur, ya, literatur review. Dari jurnal kah, dari buku kah, dan lain sebagainya. Ya, kemudian nanti, nah ini adanya di bab 2-nya itu ada fokus penelitian dan pernyataan masalahnya di bab 2 gitu ya. Untuk penelitian kualitatif, metodologinya juga hampir hampir sama. Ya, cuman di sini ada paradigma, penjelasan pemandangan fenomena dan lain sebagainya. Kemudian tata cara teknik pengumpulan datanya, kemudian rencana analisis datanya, kan bisa kita menggunakan NVivo, kita menggunakan apa fast forward dan lain sebagainya untuk analisis datanya silahkan. Daftar pustakanya juga sama, ya, tidak jauh dengan yang kuantitatif untuk daftar pustakanya. Nah, kalau mau penelitian kombinasi, ini dua-duanya harus muncul karena yang namanya mix method itu adalah kombinasi antara penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif seperti itu. Ya, latar belakang ini hampir sama, rumusan masalah. Nah, ini kalau kualitatif kan tadi tidak ada rumusan masalah secara general. Kalau di sini kan kalau mix metode itu ada rumusan masalah, tujuan, kegunaan, manfaat dan sebagainya, kajian perpustaka, kajian pustaka dan ada juga hipotesisnya. Ini harus muncul. Metodologinya juga mengungkapkan metode yang diungkapkan dalam kualitatif, metode yang diungkapkan dalam kuantitatif atau kualitatif. Daftar pustakanya juga sama, lampiran juga sama. Ya, tuh. Kemudian sistematika penulisannya Bapak Ibu nanti menggunakan Times New Roman fontnya 12, spasinya 12, 2 spasi, ya. Kemudian untuk tata letak halaman menggunakan kertas A4, ya, satu kolom, margin kiri 4, margin kanan atas bawah masing-masing adalah 3 cm, ya. Biasanya sudah auto di Word ya seperti itu, ya. Nah, itu barangkali untuk UP selesai Bapak Ibu tinggal seminar, mangga kita pada seminar. Silakan mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Eh, Mangga, Boy, ada yang ditanyakan masih kurang jelas? jelas, tapi saya kayaknya pengen japri, Pak, karena ada perubahan judul, sedang mencari data dulu. Oke. Besok aja nggak apa-apa, Bu. Saya Oke, suka siap. agak susah juga ya kalau jadi kalau saya mah ada mau lihat gitu ya. Jadi tunjuk-tunjuknya ada jelas. Siap, Kadang Pak. sok malas ketik. Hmm, Mangga, kalau mau kalau mau ditanyakan hari ini, datang langsung mangga ke tentang kampus. apa? Mau Mau nanya besok Pak, atau hari hari biasa juga saya sering ada di kampus. Kalau Propendang biasanya hari Sabtu sih datangnya ya, hanya Selasa Sabtu. Dan nanti mungkin Bapak Ibu kalau sudah fix dengan dosen wali judulnya,
nanti ada satu format pengusulan judul usaha penelitian. Tapi biasanya permenang seperti itu. Jadi nanti ditulis lagi judulnya, masalahnya, kemudian nanti diajukan ke Propendang. Kalau sudah ACC pembimbing mah kan enak ya. Nanti harus ada tanda tangan pembimbing dan Bapak Ibu. Nanti diajukan ke Propendang untuk legalitas diterima judulnya. Itu Bu Puji. Jadi jangan takut dimanapun. Yang penting kalau kata Direktur itu berafiliasi dengan Islam lah nggak apa-apa senang gitu. Ya mudah-mudahan nanti kalian di grup program belum sempat ngobrol Bu Puji saya teh. Oh iya. Nah, itu barangkali Bapak Ibu ya semangat Bu Lilis semuanya. Pak mau nanya lagi, Pak? Kan anggap ini adalah refreshing Bapak Ibu ya. Refreshing ya satu kalau dianggap refreshing pasti tidak akan menimbulkan kesulitan ya. Bu Latifah, Bu Eli, Bu Puji, Bu Mela. Jadi ini refreshing saja sambil tambah kerja kerja tambahan ya. Karena itulah sebetulnya kuliah yang benar itu adalah seperti kita ini gitu ya. Satu Itu lagi, Pak. barangkali ya. Satu lagi. Untuk Maka data Pak Marwan, sendiri emang harus dicantumin di latar belakang itu teh atau gimana, Pak? apanya Pak Marwah? Data. Iya, kan nanti kan basic Pak. Sebagai basic permasalahan itu kan ada di basic permasalahan itu ada di data. Kita tidak akan bisa kan data di permasalahan itu kan biasanya yang saya sering menguji itu kan memang masalah itu harus ada datanya. Mana datanya gitu. Bukan hanya sekedar kita narasi saja, tetapi data realnya mana sumbernya jelas. Contoh Pak Marwah terkait dengan perilaku siswa. Nah, umpamanya nilai nilai dilihat dari nilai perilakunya atau etikanya. Ada kan nilai etika ya? Nah, baik, kurang baik, atau tidak baik, sangat baik. Atau dari targetnya, target itu bisa masalah juga. Kenapa ini ada baik? Baik itu kan sudah tidak ada masalah. Tapi masih ada yang baik. Karena target dari sekolah itu perilaku siswa itu harus semuanya sangat baik. Itu bisa jadi masalah. Datanya bisa ditabelkan gitu. Atau kenaikan umpamanya ada asumsi seperti ini. Siswa itu dari tahun di 3 tahun terakhir itu menurun. Hasil dari wawancara menurunnya siswa itu karena perilaku siswanya itu hasil dari wawancara umumnya ketidakpuasan orang tua siswa kepada sekolah karena perilakunya ada perbedaan gitu. Bisa saja kan seperti itu. Itu basic masalah. Jadi data itu nanti disambungkan sebagai objek permasalahan dari data itu. Itu Pak Marwah ya, paham ya? Oke. Insya Allah, Pak. Oke, Makasih, Pak. baik. Ya, Bu Dede, mangga, entar sekedar. Saya Pak serta mentawi pinten. Abi kalaresan keng dosen walina Prof. Endang Pak. Uis, insya Allah baik, tenang mah Bu. Bismillahnya Pak. Bismillah aja, insya Allah nggak ada yang susah. Yang paling utama adalah yang susah itu kalau ibunya malas, itu pasti susah. Ya, Propnam mah sangat mager. Cuman satu, kalau Propnam itu kan datanya dari bimbingan sekarang, kalau mau bimbingan, semua juga sama sih. Jadi kalau mau bimbingan, apa yang masukan sebelumnya, itu tolong nanti dibawa, jangan sampai hilang, gitu. Atau mau bimbingan, jangan sampai lupa di rumah. Kalau datang, umumnya Propnam, mau bimbingan nih dengan Propnam, ya. Nanti pas ada, biasanya ada masukan. Nah, pas mau bimbingan lagi, masukan yang bimbingan pertama itu harus dibawa. Bimbingan kedua itu bakal ada mahasiswa yang sampai 5 kali bimbingan itu semuanya dibawa. Ini Prof yang pertama masukannya ini sudah diperbaiki. Kalau bisa pakai matrik juga Bu, matrik buat matrik. Yang pertama Oh, masukan dari dosen bimbingnya ini keterangannya sudah diperbaiki di halaman sekian dan sebagainya. Itu lebih bagus. Pemenangnya enaknya seperti itu. Nah, dosen kamu pun masuk rada apik Bu, eta unggul ya. Tapi cepat insya Allah kalau kita mengikuti arahan beliau sama, Pak Ijudin, Pak Tajudin, Pak Nahdi juga sama seperti itu. Ya, prosesnya. Cuman ada yang toleransi
kacana abdi mah tebih di bungbulang ya teu naon lah gitu aya orang gitu. Tapi kalau pemenang wajib dibawa penelitian terdahulunya. Itu apa masukan-masukan sebelumnya. Karena kalau tidak dibawa kita ke mau bimbingan biasanya dari nol lagi. Itu yang lumayan capeknya itu, Bu. Kalau dari nol lagi kan capek gitu. Jadi harus diperbaiki, disalahkan dan sebagainya. Itu biasanya masalah mahasiswa yang sulit itu bukan propnangnya yang sulit, tapi kitanya yang tidak mengikuti arahan dari beliau gitu. Itu barangkali ya. Berat itu, Pak. Yang Satu propnang tahun. siapa lagi? Bu Dede dengan siapa? Kalau Bu Afni tadi teh informasi teh. Sama Bu Afni. Enak, Iya, benar. tiap itu ada dan biasanya alot dan sangat baik. Bahkan beliau itu juga sering memberikan arahan yang baik seperti itu. Tidak ada yang dipersulit, cuman ya sulitnya itu ada di mahasiswa sebetulnya. Dan biasanya pemenang itu Bu, kalau sudah janjian sampai maghrib pun dia tunggu mahasiswa gitu. Bakat tanggung jawabnya pemenang beliau gitu. Jadi tidak janjian kita jam 4 umpamanya. Bos gak datang, beliau pasti nunggu gitu. Mudah-mudahan dilancar. Insya Allah standby selalu setia dengan Ya, ini Pak. mahasiswanya. Ya baik, itu mungkin ya Bapak Ibu. Insya Allah nanti mungkin kita akan, yang penting eh, eh, kerjakan aja dulu bab satunya, minimal bab satu aja dulu sebagai bekal nanti untuk bahan ke pembimbing. Tadi isinya itu adalah yang penting fenomenanya, datanya, ada penelitian terdahulunya masuk di bab satu. Tapi pointernya saja, bukan secara general seperti penelitian terdahulunya gitu. Karena rata-rata yang kualitatif siapa? Pak, Saya, Pak. oke, Pak Bu Apni ya. Problem itu seneng sekarang karena beliau tesisnya itu disertasinya itu kualitatif. Kualitatif itu beliau mengatakan itu lebih sederhana gitu. Kalau Bodede juga nanti kalau arahan mau kualitatif coba aja kualitatif. Karena Siap. kalau persepsi Prof. Endang itu kualitatif itu lebih gampang karena bisa mengeksplor apalagi di lokusnya di kita sendiri gitu. Itu kemarin juga yang super cepat itu 2 bulan itu bisa selesai tesis dari UP sampai sidang. Itu beliau menyarankan kualitatif. Yaitu dengan saya penguji dan pembimbingnya kemarin itu. Itu selesai gitu. Karena tidak begitu mendalam dan apa penjelasannya atau untuk mengeksplornya atau interpretasinya yang sederhana ya. Beda dengan tesis, dengan disertasi. Kalau disertasi itu lebih lebih mendalam. Jadi kan kalau skripsi kualitatifnya itu sangat sederhana. Kalau tesis ya cukup sederhana sampai dengan mendalam. Kalau disertasi S3 itu kualitatifnya itu harus mendalam. Jadi ada snowball gitu kan. Jadi kalau kualitatif di eh, magister itu di tesis itu cukup kita mewawancara sampai dengan 5 atau 6 orang cukup ya. Tapi kalau S1 itu kan cukup hanya 2 atau 3 informan. Kalau tesis itu terus digali sampai dengan puluhan orang bisa jadi untuk penelitian disertasi gitu. Jadi memang berat untuk tesis biasanya untuk disertasi. Kalau tesis itu sederhana lah. Kalau apalagi kalau perempuan itu kan galiannya hanya sekedar ya mungkin sesederhana mungkin ya. Cuman pedomannya yang jelas itu terus ada. Dari mana pedoman? Itu dari tadi. Pedoman itu dari konsep ya atau mungkin juga teori atau konsep kan. Nah, konsep atau teori itu dijadikan sebagai pedoman wawancaranya kalau kualitatif seperti itu. Baik, eh barangkali Bapak Ibu itu yang disampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya Bu ya. Ya, siap. Oke, baik kalau dirasa cukup, yang penting semangat saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan eh, penerangan, ya, diberikan semangat.
karena ini untuk mencapai tujuan kita. Kalau ini selesai, maka kita akan selesai. Kalau ini finishingnya mungkin ya Bapak Ibu nanti. Jadi kuliah itu kan enak, gak ada masalah dan lain sebagainya. Tapi biasanya di akhir bab tesis biasanya itu mulai ada galau gitu ya, ada galau, ya ada galau, mulai males, bimbingan ketemu dengan dosen males dan lain sebagainya. Tolong dari sekarang pokoknya semangat aja. Tidak ada dosen yang ingin menjerumuskan mahasiswanya. Yang paling utama adalah kita terus semangat, bimbingan, ada salah-salah, ada masukan, ya kita catat. Semampu kita, masukan-masukan kita catat. Biasanya kalau kita sudah mentok ya dosennya ngahampun tak katanya seperti itu ya sok cenah seminar heula paling seperti itu ada ke seminar mah paling beres seminar nanti sok we sidang heula atau sidang kan diperbaiki beres gitu. Jadi ya seperti itulah kekurangan kemudian kelebihan pasti ada di dalam proses yang paling utama adalah semangat Bapak Ibu untuk menyelesaikan studi. Baik, Bapak Ibu itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan juga untuk Bapak Ibu sekalian. Sehat selalu. Selamat berjuang. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, Allahumma alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Pak. Matur Ya, nuwun Widi, Bapak. Widi, mohon Widi, live ya Bapak Ibu. Ya, Istirahat ya. Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Ibu Bapak semuanya. Terima kasih. Selamat Sama berjumpa besok. turun Bu. Sama-sama. Bagus, bagus.